Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran prakarya. Baik, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Nengtita sebagai guru mata pelajaran prakarya di Sekolah SMPN 2 Kadohejo Pandeglang. Di sini saya mengajar kelas 7, 8, dan 9. Baik anak-anak, pada kegiatan hari ini kita akan belajar prakarya tentang kerajinan bahan serat alam. Tetapi sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita memulai pelajaran dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, selanjutnya kita akan membahas materi tentang kerajinan bahan serat. Apa itu kerajinan bahan serat? Mari kita simak video selanjutnya. Yang pertama kita akan membahas tentang pengertian serat alam. Apa sih serat alam itu? Serat alam atau bahan serat adalah suatu jenis bahan berupa potongan-potongan komponen yang berbentuk jaringan memanjang yang utuh. Nah, jadi serat alam itu bentuknya seperti jaringan yang memanjang dan sifatnya utuh. Nah, serat alam ini juga bahannya terbuat dari bahan alami seperti tumbuhan dan juga hewan. Nah, ini adalah contoh dari bahan serat alam. Yang pertama itu ada dari serat tumbuhan, yaitu serat pelepah pisang yang dikelola lalu dikeringkan. Nah, yang kedua ada dari benang wol yang bahan dasarnya dari serat hewani, yaitu berasal dari bulu domba. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis dan karakteristik bahan serat. Nah, jadi karakteristik atau sifat bahan serat yaitu berasal dari alam dan mudah terurai dalam tanah. Nah, jadi jika bahan serat itu menempel pada tanah atau jatuh pada tanah, maka lama-kelamaan dia akan terserap atau memudar. Nah, selanjutnya itu ada jenis bahan serat. Ada berapa jenis bahan serat? Yaitu terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama dari serat dari tumbuhan, yang kedua serat dari hewan, yang ketiga serat dari mineral. Tapi di sini saya hanya akan membahas 2 jenis serat. Yang pertama serat dari tumbuhan dan yang kedua serat dari hewan. Yang pertama kita akan membahas tentang serat dari tumbuhan. Nah, serat dari tumbuhan itu ya yang artinya serat yang berasal dari tumbuhan. Nah, yang pertama itu contohnya ada dari serat biji. Apa itu serat biji? Yaitu serat yang terbuat dari biji-bijian. Contohnya di sini ada dari biji kapuk dan juga ada dari biji kapas ya, bisa dilihat di gambar. Nah, kedua serat biji-bijian ini bisa dipakai untuk bahan-bahan kosmetik. Selanjutnya itu ada dari serat batang. Nah, beberapa jenis batang tumbuhan dapat menghasilkan serat. Contohnya yaitu batang pada pohon anggrek, linjo, mahkota dewa, beringin, yankori, dan lain sebagainya. Nah, pohon-pohon ini atau batang-batang ini bisa dipakai untuk membuat kerajinan atau produk-produk kerajinan tangan. Dan selanjutnya itu ada dari serat daun. Nah, sebagaimana kita ketahui ya, kita juga sudah tahu kalau misalkan kerajinan tangan juga bisa dihasilkan dari daun. Nah, daun apa saja yang bisa dipakai untuk membuat kerajinan? Nah, yang pertama itu ada dari daun pandan ya, yang bentuknya panjang dan tebal dan berduri di sisinya. Nah, yang selanjutnya itu ada dari daun nanas, terus dari daun mendong, lalu juga ada dari eceng gondok, abaka, daun sisal, dan daun henaquin. Nah, daun-daun ini bisa dipakai untuk membuat kerajinan seperti topi anyam, tas anyam, lalu tempat-tempat wadah lainnya yang berbentuk anyaman. Nah, ini adalah beberapa contoh kerajinan dari serat daun. Yang pertama ada dari serat daun pandan yang berbentuk tas ya, lalu ada topi anyam, juga ada tempat beras. Nah, itu bisa kita lihat di gambar. Nah, yang selanjutnya itu ada dari serat daun nanas yang berbentuk tas, lalu juga ada dari serat daun eceng gondok yang berbentuk tas pula. Nah, yang terakhir ada dari serat pelepah pisang yang berbentuk tempat pensil atau tempat pulpen. Nah, itu adalah beberapa contoh kerajinan dari serat daun. Selanjutnya ada dari serat buah. Nah, buah apa saja yang bisa dipakai untuk membuat kerajinan? Yaitu ada dari buah kelapa.
Nah, karena buah kelapa ini memiliki sabut yang melapisi buah. Sabut tersebut telah banyak digunakan sebagai bahan serat, dan sabut juga yang digunakan hanya yang memiliki potongan panjang. Jadi sabutnya itu yang seratnya panjang. Nah, ini adalah contoh kerajinan dari serat buah kelapa. Nah, bisa kita lihat ya, yang pada gambar yang pertama itu ada berbentuk vas bunga. Bisa kita lihat gambar pada vas bunga itu dilapisi dengan sabut yang terdapat pada serat buah kelapa. Nah, dan yang kedua itu ada yang berbentuk sapu. Nah, kalau sapu bisa kita jumpai juga di rumah ya, dipakai untuk kegiatan kita sehari-hari. Nah, itu juga diambil dari serat buah kelapa dari sabutnya. Selanjutnya kita akan membahas jenis yang kedua, yaitu jenis hewan. Nah, jadi serat hewan itu adalah bahan serat yang diambil dari anggota tubuh hewan. Nah, yang pertama di sini ada dari serat stapel. Apa itu serat stapel? Serat stapel merupakan serat yang berbentuk rambut hewan yang disebut dengan wool. Contohnya ada pada bulu domba, alpaka, unta, kasmer, mohair, kelinci, dan vikuma. Nah, bisa kita lihat contohnya pada gambar tersebut. Dan selanjutnya itu ada dari serat filamen. Apa itu serat filamen? Yaitu serat yang berbentuk jaringan. Contohnya itu ada pada serat yang berasal dari larva atau ulat sutra yang digunakan membentuk kepompong. Kepompong inilah yang merupakan serat lalu dipintal menjadi benang. Nah, bisa kita lihat ya contohnya pada gambar. Nah, ini adalah hasil dari serat hewan. Yang pertama itu ada serat benang sutra, yang kedua ada kepompong ulat sutra, yang ketiga ada sepatu dari bulu domba, dan yang keempat ada keset dari bulu domba. Selanjutnya kita akan membahas karakteristik bahan serat alam. Yang pertama itu kapas. Kapas itu bersifat bahan terasa dingin dan sedikit kaku, mudah kusut, mudah menyerap keringat, rentan berjamur, dan mudah terbakar. Nah, dan yang kedua itu sutra. Sutra itu bersifat berkilau dan bagus, lembut, tidak mudah kusut, sangat halus, tahan matahari, daya serap tinggi, tidak mudah berjamur, dan mudah terbakar. Dan yang ketiga adalah wool. Wool itu sifatnya agak kuat, tidak berkilau, keriting, kekenyalan, dan elastis tinggi, lebih tahan panas, dan juga tahan jamur, dan tahan dari bakteri. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Nah, dari penjelasan yang sudah Ibu paparkan dapat disimpulkan bahwa bahan serat yaitu suatu jenis yang berupa potongan komponen-komponen yang membentuk jaringan memanjang yang utuh. Dan juga serat bahan alam yaitu serat yang bahan dasarnya berasal dari bahan alami. Nah, selanjutnya serat alam terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, serat tumbuhan, serat hewan, dan serat mineral. Dan juga serat alam memiliki karakteristik atau sifat, yaitu karakteristik bahan serat alam yaitu mudah memudar dan terurai dalam tanah.
Nah, anak-anak, sebelum Ibu menutup pelajaran, Ibu mempunyai sedikit evaluasi untuk kalian. Ini gunanya untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian setelah mendengarkan penjelasan materi tentang kerajinan serat yang telah Ibu jelaskan. Jangan lupa dikerjakan di rumah, tulis nama, nomor absen, dan kelas. Di sini ada soal tentang serat tumbuhan, manfaat serat hewan, dan manfaatnya. Selamat dikerjakan. Nah, mungkin cukup itu yang bisa Ibu sampaikan mengenai materi tentang kerajinan bahan serat alam. Nah, apabila ada yang kurang paham atau kurang jelas, silahkan boleh ditanyakan kepada Ibu. Oke, cukup sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.